Wadidaw, One Piece boleh saja libur, namun Mimin kembali hadir untuk kalian. Zee, Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Kali ini kita akan membahas pria pemilik Rod Poneglyph terakhir, pria dengan bekas luka bakar, pria yang menggunakan kapal hitam, dan pusaran air laut raksasa akan selalu muncul dan menenggelamkan kapal yang mencoba mendekati pria ini. Leo, di chapter 1081, di momen kilas balik pertemuan Aokiji dan kelompok bajak laut Kurohige, Katarina Devon bertanya kepada Aokiji apakah dia pernah mendengar pria dengan luka bakar. Di sini diketahui jika pria dengan luka bakar yang dicari oleh bajak laut Eustace Captain Kidd dan bajak laut Kurohige adalah sosok yang memiliki Rod Poneglyph terakhir untuk mendapatkan One Piece. Dan dari penjelasan Kurohige dalam chapter 1081 sudah dipastikan Kurohige dan kelompok bajak lautnya belum memiliki satu Rod Poneglyph pun saat ini. Kita tahu Rod Poneglyph itu ada 4. Dan sebelum membahas masuk ke siapa pria yang dimaksud dengan luka bakar dan pemilik dari Rod Poneglyph, mari kita bahas Rod Poneglyph yang sudah ada saat ini. Kemungkinan besar Kurohige baru saja mendapatkan 3 atau 2 Rod Poneglyph setelah dia mengalahkan Trafalgar di Waterloo di Pulau Pemenang atau Winner Island. Karena kondisi terakhir Lau dan kelompoknya kalah telak, dia melarikan diri bersama Beppo pun terlihat tak membawa apa-apa. Jadi kemungkinan 3 atau 2 salinan Rod Poneglyph tertinggal dan kini dimiliki oleh Kurohige dan kelompoknya. Kukatakan 3 atau 2 karena Lau adalah karakter yang cukup lama bersama dengan kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy. Yang kita tahu Rod Poneglyph pertama Luffy didapatkan di Pulau Zu, pulau berjalan, tepatnya di hutan paus, di tempat rahasia klan Kozuki dan suku Ming. Rod Poneglyph kedua didapatkan saat petualangan Luffy dan kawan-kawan untuk menjemput Sanji kembali di markas Yonko Big Mom. Dan salinan tersebut didapatkan oleh Soul King Brook yang boleh kita katakan sebagai MVP saat Ars Whole Cake Island. Kemudian Rod Poneglyph ketiga yang terbaru didapatkan di negeri Wano Kuni, di tempat rahasia, di sebuah tempat yang dulunya adalah kota Wano Kuni namun telah tenggelam dan terbenam dalam air untuk waktu yang panjang. Rod Poneglyph tersebut ditemukan oleh Nico Robin dan Trafalgar di Waterloo bersama Kozuki Sukiyaki, ayah dari mendiang Kozuki Oden. Dan kembali Leo, setidaknya dari informasi tersebut, 2 dari Rod Poneglyph sudah dipastikan dia dapatkan atau Lau dapatkan salinannya, yaitu saat di Zu dan Wano Kuni. Karena di 2 tempat tersebut, Trafalgar di Waterloo memang terlibat atau ada di sana. Jadi, jika Kurohige berhasil mendapatkan Rod Poneglyph usai mengalahkan kelompok bajak laut hati atau Trafalgar di Waterloo, setidaknya ada 2 dari 3 Rod Poneglyph yang memang telah dimilikinya. Untuk salinan Rod Poneglyph dari Whole Cake Island, sepertinya kemungkinan besar tidak dimiliki oleh Lau. Dan jika kita merunut generasi baru dari generasi terburuk yang memiliki Rod Poneglyph, pertama, Monkey D. Luffy, 3 Rod Poneglyph. Yang kedua, Trafalgar di Waterloo, 2 Rod Poneglyph yang kemungkinan diakuisisi paksa oleh Marshal D. Teach alias Kurohige. Yang ketiga, Eustace Captain Kidd, 1 Rod Poneglyph. Rod Poneglyph Wano Kuni yang salah satu salinannya diberikan oleh Lau di akhir Ars Wano Kuni. Namun kondisi terakhir, bajak laut Eustace Captain Kidd hancur lebur oleh Akagami no Shanks dan sekutunya para raksasa. Dan yang belum diketahui juga apakah salinan tersebut berhasil diambil oleh Akagami no Shanks, menarik untuk ditunggu. Namun yang pasti, di samping secara jumlah yang paling mendekati lengkap,
dari 4 rod poneglyph, 3 atau yang terbanyak dikuasai oleh kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy dan kelompoknya. Dan bahkan orang yang bisa membacanya ada bersama Luffy juga. Dialah Nico Robin, si anak iblis. Jadi meski punya rod poneglyph, kendala lainnya adalah orang yang bisa mengartikan harus tersedia. Untuk Kurohige sendiri, dia sampai menculik Charlotte Pudding yang tujuannya tentu agar kekuatan mata 3 puding bisa terbangkitkan, yang hal tersebut juga sebelumnya dinantikan oleh Big Mom. Kemudian opsi terakhir, seperti yang dikatakan Eustace Kapten Kid saat meninggalkan Wano Kuni, jika mereka ingin mencari pria dengan bekas luka bakar. Nah, kembali ke sosok pria tersebut. Pertanyaannya, siapa dia? Dengan petunjuk pertama luka bakar, kedua kapal hitam, ketiga pusaran air raksasa. Nah, menurut marga anime, ada 3 nama atau 3 karakter yang mungkin dari petunjuk tersebut. Pertama, Jaguar di Saul. Sosok yang kita kira telah lama mati dalam insiden Ohara, mati membeku oleh kekuatan es dari Aokiji kala itu. Dan ternyata terungkap kemudian, Jaguar di Saul masih hidup. Jurus yang digunakan Aokiji saat itu adalah Ice Time Capsule, yang sepertinya ternyata sebuah jurus yang justru dilancarkan untuk menyelamatkan Jaguar di Saul. Dari namanya saja, kapsul waktu es, yang nampaknya dapat mencair sesuai waktu yang ditentukan oleh Aokiji, dan orang yang terdampak masih bisa hidup. Sosok Jaguar di Saul bisa dikatakan sebagai pria dengan luka bakar, karena dalam flashback diperlihatkan dia adalah raksasa yang memimpin kelompok raksasa untuk mengevakuasi buku-buku dari Ohara yang dilemparkan ke sebuah danau agar tidak terlalap api Buster Call. Dan kondisi dalam flashback Jaguar di Saul dipenuhi dengan sesuatu seperti perban di sekujur tubuhnya. Bisa saja saat kejadian Buster Call dan terbakarnya Ohara, Jaguar di Saul terdampak hal tersebut. Dan kemudian untuk petunjuk kapal hitam dan pusaran air raksasa yang kemungkinan kemampuan buah iblis, bisa jadi apa yang Jaguar di Saul lakukan untuk melindungi rod poneglyph terakhir adalah dengan membuat kapal hitam dan menggunakan kekuatan buah iblis yang dapat menciptakan pusaran air raksasa. Yang kedua, Monkey D. Dragon, sama-sama penyandang nama D, seperti Jaguar di Saul. Orang ini salah satu kandidat kuat sebagai pemilik rod poneglyph terakhir berdasarkan 3 petunjuk. Yang pertama, pria dengan luka bakar. Kalian lihat wajah dragon yang memiliki entah itu tato unik dan gahar, atau justru itu adalah bekas luka bakar akibat sesuatu benda logam atau besi yang dipanaskan. Sehingga petunjuk pertama mengiyakan jika pemilik rod poneglyph terakhir adalah Monkey D. Dragon. Petunjuk kedua adalah kapal hitam. Dalam siluet chapter 1081, kapal hitam yang dikatakan oleh Laffite memang sangat mirip dengan kapal yang pernah ditunjukkan digunakan oleh Monkey D. Dragon dan Revolutioner, kapal Cyclone Grama, dengan layar tersusun 3 dan layar belakang tunggal. Dalam siluet kemungkinan itu tampilan kapal dari arah belakang atau buritan kapal. Warnanya memang tampak hitam, dan dalam action figure kapal Dragon dibuat berwarna hitam juga, Leo. Menarik bukan? Kemudian petunjuk yang ketiga, pusaran air raksasa, yang kemungkinan adalah kekuatan dari buah iblis. Yap, setiap kemunculan Monkey D. Dragon menandakan badai. Contohnya ketika di Lockton dan Grey Terminal Kerajaan Goa. Uniknya, berdasarkan informasi CP0, markas Revolutioner Army Baltigo tidak pernah dijangkau oleh orang luar karena ditutupi oleh cuaca yang ekstrim. Satu-satunya tempat persembunyian paling kokoh di manga One Piece. Pada chapter 1066, Monkey D. Dragon juga mengatakan dia tidak akan membiarkan kematian Dr. Clover dan Ohara sia-sia. Kemarin ada yang bertanya, kenapa bajak laut Kurohige menemukan Baltigo dan kemudian menghancurkannya? Jawabannya, karena salah satu kapten Titannya berhasil secara diam-diam menyusup ke Baltigo.
Jadi kembali, Monkey D. Dragon memang salah satu sosok kuat sebagai pria pemilik Rod Poneglyph terakhir dengan bekas luka bakar, menggunakan kapal hitam, dan selalu ada pusaran air raksasa yang muncul dan menenggelamkan kapal lawan yang mendekatinya. Yang ketiga, Scooper Gaban, sosok penting, salah satu yang terkuat dalam bajak laut Gol D. Roger. Scooper Gaban ini adalah karakter yang kemungkinan bisa menjadi penjaga Rod Poneglyph terakhir. Terkait luka bakar, kapal hitam, dan pusaran air, bisa saja dia memiliki ketiga hal tersebut. Karena sampai saat ini, kita belum melihat seperti apa dia saat sekarang ini. Dan terakhir, kemampuan buah iblis yang sepertinya mampu menciptakan pusaran air raksasa. Kalian ingat saat Gol D. Roger dan kelompoknya bertarung di lautan, badai tiba-tiba datang di saat sebenarnya mereka kalah jumlah orang dan armada kapal. Apakah memang sosok ini dibalik itu semua? Sangat menarik. Peran dia jika dimunculkan sebagai sosok penjaga Rod Poneglyph terakhir juga akan sangat layak sebagai salah satu legenda, salah satu kru terkuat Gol D. Roger selain Silver Rayleigh. Dia adalah sang tembaga dari kelompok Raja Bajak Laut, dengan Silver Rayleigh sebagai sang perak dan Gol D. Roger sebagai sang emas. Nah, bagaimana menurutmu, Leo? Adakah pendapat lainnya? Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian